Yang dari luar nampak baik, dalamnya belum tentu baik. Demikian juga dengan arteri koroner Anda. Apa yang dari luar nampak baik, waktu kita periksa di dalam, belum tentu sebetulnya baik. Halo, nama saya Wisnu. Saya adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi yang berpraktek di RSPI Pondok Indah. Hari ini kita mau bicara tentang sakit jantung koroner dan penggunaan alat OCT. Yang pertama, sakit jantung koroner dulu. Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung. Kalau pembuluh darah ini tersumbat, akan mengalami kejadian-kejadian seperti mungkin yang terkenal namanya serangan jantung. Serangan jantung terjadi kalau pembuluh darah koroner tiba-tiba tersumbat, sehingga otot jantung di bawahnya tidak mendapat suplai darah yang cukup. Untuk mengatasinya, biasanya mungkin kita pernah dengar ada yang namanya kateterisasi jantung. Tindakan untuk memeriksa pembuluh darah jantung, kemudian jika ditemukan sumbatan, dicoba dibuka dengan balon dan kemudian diamankan dengan pemasangan stent atau ring jantung. Dalam tindakan kateterisasi jantung atau intervensi koroner, kita tahu ada yang namanya intravascular imaging. Intravascular imaging ini apa? Ini adalah alat supaya kita bisa lihat dari dalam pembuluh darah. Kalau kateterisasi biasanya kita hanya lihat dari luar pembuluh darah. Nah, dengan kita lihat dari dalam pembuluh darah, kita bisa tahu lebih jelas sumbatan ini strukturnya seperti apa, komposisinya seperti apa, panjangnya berapa, dan diameter pembuluh darah aslinya berapa. Ada beberapa modalitas intravascular imaging, salah satunya adalah OCT, Optical Coherence Tomography. Nah, ini adalah alat intravascular imaging yang menggunakan modalitas gelombang cahaya. Dengan menggunakan gelombang cahaya, kita mendapatkan resolusi yang lebih bagus, yang lebih tinggi, dan kemudian pengambilan juga sangat cepat. Hanya dalam 2-3 detik kita bisa dapat 540 gambar. Dengan resolusi gambar sebagus dan setinggi ini resolusinya, kita bisa merencanakan tindakan intervensi lebih baik. Jadi, kalau waktu kita menggunakan intravascular imaging dalam tindakan intervensi jantung, angka kejadian harus tindakan lagi lebih rendah. Bahkan sampai angka kematian pos tindakannya juga lebih rendah. Jadi yang jelas keuntungannya jadi banyak sekali. Ya, kerugiannya mungkin makan waktu yang sedikit lebih lama. Karena kita persiapan alat dulu, kita ambil, dan kemudian kalau kita gunakan OCT, ada tambahan sat kontras yang harus digunakan. Tetapi tidak terlalu banyak, mungkin lebih banyak sekitar 20-30 cc dengan benefit yang jauh lebih besar daripada tidak menggunakan intravascular imaging. Semakin kita berhadapan dengan lesi yang kompleks, dengan tindakan yang sulit, maka alat intravascular imaging ini semakin besar manfaatnya. Nah, sebagai komparasi, kalau kita lihat di salah satu negara maju itu, hampir 95% dari seluruh tindakan intervensi jantung itu sudah menggunakan intravascular imaging, termasuk OCT. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi viewers sekalian. Ayo subscribe dan like YouTube RS Pondok Indah.